Tuhan. Pimpinan ibadah ini dari permulaan sampai pada akhirnya hanya di dalam perkenan-Mu Tuhan, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami sembah. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala bentuk intimidasi, segala bentuk penguasa dari roh-roh jahat yang bukan berasal dari Roh-Mu sendiri, yaitu Roh Kudus, kami tolak, kami singkirkan, dan kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biarlah otoritas surgawi dan Engkau ambil alih secara penuh dalam ibadah peneguhan nikah di tempat ini dari kedua mempelai yang kami kasihi, yaitu Saudara Jendra Enda Hitam bersama Saudari Marcella Pasya Subit. Saat ini kami serahkan di dalam tangan kasih setia Tuhan yang ajaib. Haleluya, haleluya, amin. Kita saat ini akan mengangkat satu pujian sebelum kita akan mendengarkan pujian persembahan, yaitu paduan suara atau vokal grup dari pemuda-pemudi, karena Jendra Enda Hitam dan juga Marcella Subit ini sebagai bagian dari pemuda-pemudi yang ada di Gereja Kristen Maranatha Indonesia, dipersilakan untuk vokal grup mempersiapkan diri. Kita akan mengangkat satu pujian, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surga, kasih dari Yesus mengalir hatiku. Mengalir kasih dari tempat ini, mengalir kasih dari kata Bapa, mengalir, 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 mengalir,
Sungguh satu kebahagiaan ketika Tuhan adalah Tuhan yang selalu siap untuk menolong kehidupan kita, sehingga mengajarkan setiap manusia untuk selalu berharap dan percaya akan Tuhan, selalu memberikan segala kasih dan setianya bagi kita, supaya kita tidak tersesat dalam menapaki kehidupan ini. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan masuk di dalam prosesi yang tercantum dalam tata ibadah pemberkatan nikah, di mana kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan angkat satu pujian. Firman bercerita bagi hatiku dan terang bagi jalan. Kamu butuhkan selalu firman Tuhan, bukan hanya sekedar sebagai penuntun, tetapi akan membimbing setiap langkah kehidupan kita. Terlebih juga untuk kehidupan kedua calon mempelai saat ini, ketika datang di dalam rumah Tuhan, akan telah mempersiapkan ada berkat khusus yang akan dicurahkan bagi calon kedua mempelai saat ini. Kita akan angkat satu pujian, firman-Mu kita bagi kami dan terang bagi jalan. Kita untuk seluruh hadirin dan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri, menghargai Tuhan yang telah mempersiapkan juga bersama kedua mempelai saat ini, untuk kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Dalam firman Tuhan yang menjadi suatu peneguhan bagi kita, sebagai pribadi yang begitu mengasihi kita, yaitu sang firman itu sendiri. Firman-Mu kita bagi kakiku,
keluarga kedua mempelai yang telah mengantarkan kepada pribadi terang, yaitu Yesus Kristus sebagai terang yang ajaib yang akan membawa kehidupan nikah ini dalam suatu tuntunan dan penyertaan Tuhan. Itulah sebabnya kami bawa kedua anak kami yang terkasih, yaitu Saudara Jendra Eda Ito bersama anak Marcella Pasya Supit, yang saat ini dengan segala kerendahan hati membuka diri, membuka hati untuk Engkau berfirman, Engkau sungguh-sungguh menaburkan benih ilahi menjadi suatu berkat yang khusus bagi perjalanan kehidupan kedua mempelai dalam mengarungi bahtera kehidupan. Terima kasih ya Bapa, dalam tuntun dalam pemberitaan firman pada sore hari ini dalam ibadah pemberkatan nikah. Kami percaya Tuhan, otoritas ilahi menjadi bagian yang kami rasakan, pengurapan dari Tuhan yang maha tinggi yang kami rasakan memberkati setiap kami insan umat pilihan-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan jalannya pemberitaan firman ini mulai awal pembenaran sampai pada akhirnya, dan kami tunduk di dalam penguasaan ilahi, dan kami serahkan hamba yang hina ini sebagai hamba Tuhan. Kuduskan dalam pengurapan-Mu, sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara melalui lidah dan bibir hamba-Mu. Kiranya Kau memberikan pencerahan kepada setiap kami semuanya. Kau kuduskan setiap telinga hati kami, setiap pendengaran kami, untuk kami terarah kepada pribadi yang agung dan mulia, yaitu Yesus Kristus namanya. Terima kasih Tuhan, kami siap menyambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, kekasih jiwa dan penolong hidup kita sekalian yang berkata amin. Dipersilakan duduk kembali. Shalom. Shalom. Selamat sore saudara sekalian. Shalom. Jendra bahagia pada sore hari. Haleluya. Untuk Marcella bahagia. Haleluya, puji Tuhan. Tentu ya, dalam suatu kebahagiaan Tuhan yang turut dirasakan oleh kedua atau keluarga dari kedua mempelai saat ini, baik itu Papa dan Mama Jendra Item, dan juga Papa dan Mama dari Marcella Pasya Supit, dan juga famili, keluarga, saudara, bersaudara semuanya, bahkan jemaat Tuhan dari manapun juga, dari Tondano, dan juga jemaat Tuhan dari khususnya dari Gereja Kristen Maranatha Indonesia GKMI Jemaat Gloria. Saya menyampaikan selamat beribadah bersama-sama menikmati karya Tuhan yang indah dan luar biasa. Amin saudara. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk tidak berlambatan saya langsung aja membaca. Kedua mempelai juga bisa melihat di Alkitab besar yang ada, yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ketiga dan 4. Saya minta bantuannya untuk Joseph membaca, membantu di muka untuk membaca ayat firman Tuhan yang akan kita bersama-sama, yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-24. Dan Tasya bisa melihat ini sudah tercantum di Amsal pasal 24. Amsal pasal 24 ayat 3 dan 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi, dengan berbagai bermacam-macam harta benda dan yang berharga dan menarik. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sore hari ini
Gembala akan memberikan suatu tema, yaitu dipersatukan untuk memberkati. Saudara, sidang jemaat yang dikasih Tuhan, termasuk kedua mempelai saat ini yang berbahagia yang dikasih Tuhan, juga keluarga yang ada yang mengikuti untuk acara peneguhan nikah dari saudara-saudari, anak-anak kita, dan juga termasuk famili semuanya yang boleh hadir memberikan dukungan restu yang terbaik untuk kedua mempelai menikmati kebersamaan dengan Tuhan dalam suatu acara yang indah pada sore hari ini, di mana firman Tuhan katakan dengan hikmat rumah didirikan, dan dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi. Jadi kalau kita berbicara mengenai rumah, tentu ada yang mendiami, ya saudara. Ada yang bertempat tinggal, sehingga ketika orang bertanya di mana rumahmu, di mana tempat tinggal, dan tentu ada bagian dari keluarga yang tinggal. Ada satu rumah itu ditempati 2 keluarga, 3 keluarga, bahkan kalau di Jawa ada sampai 11 keluarga, saudara. Itu jadi disebut dengan rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjor saja tidak cukup, saudara. Jadi SSSSS sampai S-nya double bukan hanya kuadrat, S-nya pangkat 9, saudara. Rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai selonjor saja tidak cukup, saudara. Karena apa, saudara? Rumah yang sangat kecil, tipenya mungkin tipe 21, tetapi ada 11 kepala keluarga. Nah ini, bayangkan ya, bagaimana begitu sesaknya ketika kita harus menempati rumah yang kecil. Rumah mungil tetapi banyak anggota keluarga. Ketika saya mengadakan pengembalaan untuk Natasha, untuk Cendra Enda Hitam, dan juga Marcella Fasya Sudit, saya tanya, nanti kalian menempati tinggal bersama orang tua atau nanti tinggal di rumah sendiri? Dan dikatakan tidak bersama dengan orang tua lagi, tetapi ada tempat yang kami tinggali. Ya, puji nama Tuhan. Kalau firman Tuhan berbicara pada sore hari ini, dikatakan bahwa dengan hikmat rumah didirikan. Jadi berbicara hikmat ini bukan hikmat manusia, tetapi hikmat yang datang dari Tuhan, ya saudara. Jadi dikatakan dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian dan juga dengan pengertian, ya saudara. Jadi di sini tidak dikatakan mengenai cinta, hanya dengan cinta toh, ya saudara, maka membangun kehidupan rumah tangga, membentuk suatu rumah tangga, ya. Sehingga dibutuhkan suatu hikmat yang dari Tuhan, dibutuhkan suatu kepandaian, ya saudara. Jadi bukan hanya kalau kita cinta aja kita sudah cukup membangun suatu rumah tangga. Nah saudara, tetapi dikatakan di dalam Amsal ini dibutuhkan hikmat, dibutuhkan kepandaian, dan juga dibutuhkan pengertian, ya saudara. Sehingga kelengkapan itu boleh terjadi dengan suatu tujuan, supaya apa saudara? Supaya kehidupan rumah tangga itu benar-benar menjadi suatu keadaan yang benar-benar dikatakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hanya kita mengandalkan hikmat kekuatan diri kita manusia, maka yang kita temui akan selalu ada kegagalan. Boleh kehidupan rumah tangga itu dikatakan akan memasuki dalam era baru, suatu babak baru, ya,
Sehingga jangan katakan kalau ketika kita masuk di dalam pernikahan melepas masa lajang. Saya berulang kali sampaikan kepada kehidupan muda-mudi, sebabnya jangan terburu-buru untuk kalian ya takut kalau menjomblo begitu lama. Enggak, saudara. Karena apa, saudara? Bahwa segala sesuatu yang telah ditetapkan oleh Tuhan, baik itu kelahiran, ya jodoh, di mana Tuhan sudah menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan, sehingga ketika kita dilahirkan, ya kita nggak bisa memilih untuk memutuskan kita lahir dari bangsa apa, dari bangsa Cina, bangsa Jawa, ya suku bangsa Jawa, suku Minahasa, nggak tahu, saudara. Tetapi satu hal yang pasti, kita ini dalam ikatan satu persatuan, kesatuan tubuh Kristus yang tidak terpisahkan. Sebabnya saya juga berulang kali sampaikan kepada pemuda-pemudi, kepada anak-anak muda, jangan terburu-buru kawin. Karena di dalam 1 Korintus, ya saudara, di dalam 1 Korintus 7 ayat 26 itu dikatakan bahwa kawin itu tidak berdosa, ya. Bahwa ketika seorang wanita itu kawin itu tidak berdosa. Tetapi yang ku mau, dikatakan oleh Rasul Paulus, yang ku mau supaya kalian tidak merasakan. Coba dibaca sekali lagi, saya minta Joseph baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 26. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Saya akan bacakan, ya saudara. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-26. Coba minta tolong bantuan Chris. 1 Korintus pasal 7 ayat 26. Karena minta maaf saudara, 1 minggu ini mata gembala agak terganggu, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan memberikan pertolongan sehingga di sore hari ini Tuhan memberikan kesempatan untuk saya boleh benar-benar menjadi kepanjangan Tuhan untuk melanjutkan apa yang Tuhan maui dalam peneguhan pemberkatan nikah jemaat yang terkasih, kedua mempelai yang dikasih Tuhan. Haleluya. Minta maaf saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, siapa yang sudah menemukan boleh dipersilakan. Mungkin kedua pemuda tadi belum siap. Ayat yang ke-27, 1 Korintus pasal 7 ayat 26. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 26. Haleluya. Aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keadaannya. Ada sendiri ya. Ya, terus ayat 27. Adakah engkau terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mengusahakan perceraian. Adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan? Janganlah engkau mencari seorang. Tetapi kalau engkau kawin, engkau tidak berdosa. Dan kalau seorang gadis kawin, ia tidak berbuat dosa. Tetapi orang-orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani, dan aku mau menghindarkan kamu dari kesusahan itu. Amin. Terima kasih Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dan tujuan dari Rasul Paulus itu untuk menghindarkan kesusahan badani itu saudara. Terlebih Marcella Pasha Sugit, kalau Tuhan anugerahkan seorang anak ilahi yang dipercayakan dalam dua kandungan, maka tentu kesusahan badan itu tidak bisa dihindari. Tentu ada badai yang tidak bisa dihindari, tetapi satu hal yang kita percayai ketika kita mencari perkenanan Tuhan, ketika kita benar-benar melandasi pernikahan itu dengan sesuatu yang disebut suatu karakter ilahi,
yaitu kita mau hormat dan takut akan Tuhan. Dan benar-benar itu melandasi dalam suatu pernikahan. Maka kita percaya sehingga dalam komitmen janji nikah, dalam keadaan suka ataupun duka, itu tidak menjadi penghalang untuk menyatakan kasih yang dari Tuhan yang terjadi dalam kehidupan keluarga rumah tangga. Tidak terkecuali bagi kedua mempelai yang saat ini Tuhan bawa untuk dipersatukan, sehingga ketika dalam tema yang saya sampaikan yaitu dipersatukan untuk menjadi berkat, sehingga percaya segala yang dikerjakan dalam aktivitas tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan sebagai seorang kepala rumah tangga, sebagai seorang suami, tentu Enda Item telah mengambil suatu sikap keputusan untuk melakukan tugas, bukan hanya sekedar tugas tetapi kepercayaan dari Tuhan Bapa Surgawi untuk engkau lakukan dengan setia. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini bukan berarti untuk menghalangi seorang laki-laki atau perempuan, tetapi suatu fakta kenyataan yang tidak bisa dihindari, yaitu ketika kita masuk dalam suatu pernikahan, maka tentu ada sesuatu konflik, ada tantangan, ada pergumulan, ada yang namanya badai. Tetapi kita percaya ketika kita berserah dalam kekuatan ilahi, dalam kekuatan ilahi itu berarti kata berserah itu bukan mengandung suatu maksud bahwa saudara telah mengalami kekalahan. Tidak, saudara. Berserah dengan menyerah itu beda. Ketika menyerah mengangkat bendera apa, saudara? Bendera putih. Tetapi ketika engkau berserah, tidak ada jalan lain yang dapat engkau akan lewati. Hanya satu-satunya dalam penyerahan hidupmu kepada Tuhan. Engkau pakai sebagai suatu landasan yang sungguh-sungguh fundamental dalam kehidupan nikah keluarga rumah tangga. Maka Enda Item kalau sebagai kepala rumah tangga dan telah disiapkan nanti sebagai satu-satunya suami dari Marcella Fasya Supit, maka Enda Item sudah menyatakan di saat ini saya tidak lagi bisa untuk melihat kecantikan orang di luar sana itu wajar kalau kita nikmati. Benar, saudara, kecantikan yang ada pada istrimu itu sudahlah cukup bagimu, lebih dari apapun. Betapa orang lebih cantik dari istrimu, tetap engkau pandang istrimu yang terbaik, istrimu yang tercantik. Begitu pula dengan Marcella Fasya Supit, ketika sudah menetapkan sebagai istri satu-satunya dari sang suami, sekarang masih calon jadi nanti sudah disiapkan. Saudara, ini saya suka ketika mereka dibawa masuk dalam pengembalaan, mereka mengaku di hadapan Tuhan, di hadapan gembala. Jadi dalam suatu kerangka pertobatan untuk mereka mau dibawa semakin indah dalam kemuliaan Tuhan. Amin, saudara. Kita percaya bahwa kehidupan nikah, terutama Fasya ini masih belum di atas usia 20 tahun, masih 19 tahun. Tetapi kita percaya jika Tuhan sudah menetapkan dan engkau mengambil suatu langkah keputusan sebagai suatu komitmen untuk menjadi istri yang bijaksana. Kalau firman Tuhan katakan lebih baik tinggal di suatu rumah daripada mendapati istri yang saudara? Cerewet, saudara. Itulah sebabnya ketika Fasya sudah menyatakan diri, aku menjadi istri yang sah satu-satunya dari saudara Jenderal Enda Item, itu adalah suatu keputusan yang tidak pernah salah dalam hidupku. Maka itu mendasari
segala keputusan awal ini sebagai sesuatu sampai perjalanan sampai di tujuan langkah terakhir. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini suatu kebahagiaan yang penuh ketika kita mau melihat bahwa dalam pernikahan ada 3 hal yang sangat penting dan sangat mendasar. Saya tidak akan lama, firman Tuhan akan segera saya akhiri. Saya akan memberikan penjelasan dalam pernikahan dibutuhkan 3K, saudara. Apa itu 3K? Yaitu komitmen. Pada saat satu sama lain saling menerima pasangannya, dan menerima itu dikatakan sama menerima apa adanya, saudara. Jadi mengetahui segala, bukan hanya sekedar kelebihan, tetapi juga apa yang menjadi kekurangannya, sehingga tidak akan bercerita kepada orang lain, ini loh tapi istri kekurangan, tapi itu kekurangan. Enggak, saudara. Saya menjadi begitu marah ketika orang curhat, orang sharing, ya saudara. Yang mereka sharingkan apa? Yaitu kelemahan dari, apalagi ini kalau seorang perempuan, ya saudara, bla 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 bla, mulai dari A sampai Z, saudara nggak beri kesempatan untuk saya selaku rohaniawan untuk memberikan kata-kata. Saya katakan, sudah ibu, sudah. Apakah masih ada yang perlu disampaikan mengenai kelemahan dari suami ini, saudara? Ini ada apa, saudara? Menjadi suatu tanda tanya yang besar. Pernikahan yang dilandasi dengan ketidakpercayaan, ya saudara. Ketika mereka berkomitmen, tetapi mereka sudah mengingkari daripada komitmen atau janji nikah. Endah dan Pasya sebentar akan mengucapkan janji nikah di hadapan Tuhan. Ini yang utama, di hadapan Tuhan, ya saudara. Engkau mengucapkan janji setiamu di hadapan hadirin atau jemaat Tuhan. Mungkin engkau katakan, aku bisa, itu kan dulu, ya saudara. Tetapi ketika engkau sudah janji setiamu engkau sampaikan di hadapan Tuhan, ya saudara, maka itu menjadi suatu hal yang mengikat, saudara. Bukan sesuatu hal yang sembarangan kita di hadapan Tuhan, tetapi di gereja kecil orang lain banyak yang tak tahu, ya. Tetapi yang utama itu ketika Tuhan hadir dalam pernikahan kalian dan Tuhan secara langsung memberkati, meneguhkan kehidupan nikah kalian, maka percayalah bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Dalam badai kehidupan, dalam topan sekalipun, dalam segala sesuatu yang mungkin seolah-olah engkau tidak dapat menjalani dalam proses yang Tuhan izinkan dalam perjalanan ketika engkau memasuki pernikahan. Saudara, yang kedua itu saya katakan, saudara, pertama kali saya menikah, gaji istri saya itu lebih tinggi daripada saya. Saya hanya 125, lulusan SMA pada saat itu tahun 1999, saudara. Ya. Pada masa pacaran saya tahun 1998. Sampai calon mertua saya berkata, apa enggak salah kamu memilih Yuda itu sebagai calon suamimu, padahal gajinya itu, ternyata dipandang sebelah mata, saudara, hanya sekitar 125. Tetapi saya nyatakan kesungguhan hati saya nyatakan kepada calon mertua saya katakan, saya akan bertanggung jawab penuh sampai pada nafas akhir hidup saya. Saya tidak akan menyanyiakan istri saya. Ya, saudara, janji setia ini sangat penting, yaitu komitmen yang kalian ucapkan pada sore hari ini. Jadi menerima pasangan apa adanya, tidak mengenal kata mundur. Itu sama dengan jet coaster, saudara. Ketika saudara tahu naik jet coaster, enggak tahu, belum pernah. Kalau di depan sana, kalau sudah masuk, ya, terus pakai safety belt, ya. Nah itu
ketika sudah dijalankan jet coaster itu, dalam kecepatan yang begitu cepat ya, nggak bisa, minta turun keluar dari jet coaster itu nggak bisa. Jadi mau teriak, mau buang air kecil di situ, maaf ya, kalau mau sampai dikincing di situ karena nggak bisa tahan atau pusing, nggak bisa, tolong berhentikan ini jet coaster ini, nggak bisa saudara. Jadi harus seirama, saudara harus mengikuti sampai kepada tujuan di mana berhentinya jet coaster itu. Menerima di sini tidak dengan terpaksa, menerima ini dengan suatu sukacita, menerima ini dengan suatu komitmen yang sungguh-sungguh. Aku mengambil engkau, ya. Ketika Jenderal Hitam mengatakan, aku mengambil Pasya ini sebagai istriku, tidak bisa dikatakan Jenderal katakan, yang baik-baik saja, yang buruk aku tidak mau, ya saudara. Itu tidak, saudara. Tetapi seutuhnya, ketika kita masuk ya dalam suatu pernikahan, apapun resikonya kita harus tanggung dengan segala hal yang dapat kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kalau misalnya dalam susah, dalam suatu keadaan kemalangan, tetapi kita tetap percaya bahwa ada tangan yang terus siap untuk mengangkat kita. Ya. Jadi kita bukan sebagai pribadi yang menyerah, tetapi berserah. Berserah itu menandakan kemenangan itu sudah kita dapatkan. Dan itu benar-benar dirasakan bagi orang-orang yang mengenal sistem kerajaan Allah, bukan sistem kerajaan dunia. Orang yang sudah mengalami kelahiran kembali dan benar-benar dalam suasana apapun, dalam keadaan kesedihan, kedukaan, dan duka cita itu akan diganti dengan sukacita. Kesedihan akan diganti dengan kesukaan. Dan kesukaan surga itu melebihi dari kesukaan apapun yang ada di dunia ini. Puji nama Tuhan. Dan yang kedua, saya akan memberikan yaitu komunikasi, saudara. Jadi jangan beri kesempatan bagi iblis untuk komunikasi yang tercipta dan terjalin antara calon atau yang nanti kalau sudah disebut sebagai suami dan istri. Jangan memberikan celah sekecil apapun bagi iblis untuk melihat bahwa komunikasi kalian itu sudah tidak terjalin. Satu rumah, betul satu rumah, tapi tidak satu kamar, ya saudara. Komunikasinya sudah menjadi putus. Komunikasi yang sangat penting itu, bangun komunikasimu dengan Tuhan, maka engkau akan menciptakan komunikasi di antara sesama. Ketika engkau bangun komunikasimu dengan Tuhan, dengan kasih Tuhan yang tak terbatas, maka tidak akan terpisahkan dengan apapun juga, baik maut, kelaparan, kematian, apapun tidak dapat memisahkan dari kasih Tuhan. Tetapi ketika engkau tidak dapat membangun komunikasimu dengan Tuhan, maka itu satu kesempatan bagi iblis untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kalau Tuhan datang untuk memberikan engkau dengan segala kelimpahan, tetapi ingat, iblis itu sama seperti singa yang siap menerkam, melulur habis setiap kesempatan yang ada. Jangan beri kesempatan untuk engkau memberikan peluang sekecil apapun, sehingga itu kesempatan bagi iblis untuk menjatuhkan engkau. Sehingga ketika engkau gagal, engkau tidak akan bangun lagi. Tetapi ketika engkau bersama dengan Tuhan, bahwa dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Apabila aku jatuh, Dia tidak membiarkan kita tergeletak. Dia siap untuk dengan tangannya yang perkasa, dengan tangannya yang ajaib, Dia akan mengangkat kehidupan nikah untuk menjadikan kehidupan nikah itu berbahagia dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Dan yang terakhir, saudara, ketika ketiga itu adalah kompromi, saudara.
bukan sesuatu yang dikatakan kompromi dengan dosa. Ketika engkau masuk dalam suatu pernikahan, itu kita menyadari adanya perbedaan-perbedaan. Misalnya mengenai budaya saja, mengenai makanan juga sudah berbeda. Sehingga ketika misalnya Cendra Hitam di hari pertama menjalani kehidupan hidup suami istri, misalnya Cendra Hitam kesukaannya makan sup, tetapi si Marcella paling benci. Ini saya punya tetangga saudara, kalau mencium bau durian dia akan muntah-muntah, dia seluruh isi perutnya keluar sampai habis saudara. Sehingga akhirnya mereka menjadi kehidupan yang bercerai. Oh bagaimana tidak saudara, suami sangat suka dengan durian, istrinya sangat benci sekali dengan bau durian. Bagaimana itu kehidupan bisa bersatu saudara? Saudara, kalau saya boleh saksikan dulu, pertama kali saat saya menikah dan saya tidur bersama istri, apa yang terjadi? Istri saya terkejut karena saya memiliki kebiasaan seperti makan tulang saudara, krokot. Oh no, kalau tengah malam loh saudara, bunyinya bagaimana bisa terdengar keras sekali. Loh ini suaranya apa yang kok krokot? Ternyata tapi tua di sebelah ya saudara. Jadi kalau ada istri ngoro ya saudara, suami pindah kamar, pindah di sebelah, anak gua ngoro tiap hari, sehingga kita pusing, kita nggak bisa tidur ya. Nah ini bagian dari kompromi saudara. Sehingga kompromi ini bukan kompromi terhadap dosa, kompromi terhadap tindakan-tindakan. Misalnya kalau misalnya ada tagihan tukang kredit, Pak, bilang Jo kalau kita nggak ada di rumah ya. Bilang Jo kalau kita keluar ya saudara. Sehingga kompromi kita melakukan kebohongan ya saudara. Dan ketika kebohongan terjadi, misalnya tukang kredit tadi berjumpa dengan orang yang katakan, oh si ibu tadi itu baru aja saya dari rumahnya dan saya ketemu dengan dia. Oh tadi dia bilang, DP Pak Itua bilang katanya keluar, nggak ada. Nyandak kok tadi berbincang-bincang dengan kita, malah kita baru bayar uang arisan karena dia dapat. Oh kurang ajar ini Pak Itua ini, Pak C ini bilang bohong Pak kita ya saudara. Ketika didatangi lagi, Pak C, tadi si A itu tadi katakan kalau dia baru bayar utang dan lain sebagainya. Ya, bohong lagi saudara. Ini bukan namanya kompromi yang terpenting dalam rumah tangga, enggak saudara. Tetapi bangun kompromi ini melihat sesuatu ya, ketika ada kelemahan-kelemahan yang terjadi dari pasangan kita, maka kita berkorban dengan mengorbankan segala sesuatu yang kita berikan yang terbaik untuk pasangan kita yang kita kasih. Puji nama Tuhan, biarlah firman Tuhan yang kita dengar pada sore hari ini boleh memberkati kita sekalian, terlebih bagi pasangan kedua mempelai saat ini, yaitu saudara Cendra Hitam dan juga saudari Marcella Fasya Supit. Ingat bahwa di hari ini, tanggal 24 September ini adalah suatu kebahagiaan yang Tuhan memberikan pesan melalui gembala supaya kita, kehidupan nikah kalian diberkati oleh Tuhan. Saudara Cendra Hitam dan saudari Marcella Fasya Supit nanti akan membentuk keluarga baru, yaitu Hitam Supit, dan setelah nanti akan diteguhkan dalam pemberkatan nikah. Dan kita percaya bahwa kesempatan yang terindah ini untuk kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Biarlah saya memohon kepada seluruh jemaat Tuhan dan pihak keluarga yang hadir untuk benar-benar mengikuti dalam prosesi peneguhan nikah pada saat ini, dan
Enda Item dan saudari Marcella Fasia Sufi. Saya persilahkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk berdiri, dan saya minta untuk kedua calon mempelai ini saling bersalaman, berdiri menghadap ke ya, saling berhadapan begitu untuk bersalaman. Dengarlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Matius pasal yang ke-19 ayat 4 sampai 6. Jawab Yesus, "Tidakkah kau baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan laki-laki dan perempuan? Lagi pula Ia berfirman, karena laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu. Karena apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kita ini mengungkapkan paling sedikit 3 hal ya, di mana pernikahan Kristen adalah pernikahan yang monogami, yaitu pernikahan antara seorang pria dan seorang wanita saja, sebagai satu-satunya suami, sebagai satu-satunya istri. Pernikahan Kristen adalah karya Allah, suatu lembaga ilahi, karena Allah yang mempersatukan. Karena itu Ia kudus. Dan pernikahan Kristen untuk seumur hidup tidak boleh diceraikan manusia, khususnya saudara berdua. Bagi suami istri berlaku firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 20-21. Ucapkanlah syukur senantiasa atas segala sesuatu di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah, dan rendahkanlah dirimu kepada seorang dan yang lain di dalam takut akan Kristus. Bagi suami berlaku firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 25 dan sampai 28. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya sesudah Ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian Ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami haruslah mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Siapa mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Bagi istri berlaku firman Tuhan di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai dengan 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah hai istri kepada suami di dalam segala sesuatu. Efesus 5 ayat 22 sampai dengan 32 sampai dengan 33. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Nama Tuhan. Saudara Jendra Enda Item dan saudari Marcella Fasia Supit
di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, seperti firman Tuhan yang telah disampaikan. Sehingga memegang ini dulu untuk tata ibadah. Saudara Jendra Hitam, bersediakah di halaman 2? Kalau ya, nanti katakan ya. Saudara Jendra Hitam, bersediakah engkau menerima Marcella Fasya Supit menjadi istrimu? Bersedia? Jika engkau bersedia, jawablah, ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Jemaat Tuhan mendengar apa yang disampaikan, kesediaan dari saudara Jendra Hitam. Dan saudari Marcella Supit, Bapak Pembawa bertanya, bersediakah engkau menerima Jendra Enda Hitam menjadi suamimu? Jika bersedia, katakan ya. Ya, saya bersedia. Ya, saya bersedia. Haleluya. Sudah dengar semuanya apa yang disampaikan oleh saudara Jendra Hitam sebagai mempelai laki-laki dan Marcella Supit sebagai mempelai perempuan. Dengan demikian, ucapkanlah janjimu satu dengan yang lain di hadapan Tuhan dan jemaatnya dengan tulus dan tanpa paksaan. Saya mohon untuk mengikuti kata-kata yang saya ucapkan ini dan ucapkanlah kepada pasanganmu, saya mengikuti apa yang Pak sampaikan. Saya Jendra Enda Hitam menerima engkau Marcella Fasya Supit menjadi istriku yang sah dan satu-satunya mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik waktu senang maupun senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai dan selalu hidup bersama dengan rukun dan damai, dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana difirmankan Tuhan, karena engkaulah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Demikian firman Tuhan. Amin. Persilakan diberikan mic-nya ke Marcella Fasya Supit. Mohon Marcella mengikuti ini sebagai janji nikah dari Marcella kepada Jendra Enda Hitam untuk diucapkan dengan jelas dan dengan suara yang tegas, suara yang keras, untuk dapat didengar oleh seluruh jemaat dan hadirin yang hadir pada sore hari ini. Saya Marcella Fasya Supit menerima engkau Jendra Enda Hitam menjadi suamiku yang sah
menjadi suamiku yang sah dan satu-satunya dan satu-satunya mulai dari saat ini mulai dari saat ini dan seterusnya. dan seterusnya. Aku berjanji Aku berjanji akan setia akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik waktu senang baik waktu senang ataupun susah, ataupun susah, pada waktu kaya pada waktu kaya ataupun miskin, ataupun miskin, pada waktu sehat pada waktu sehat ataupun sakit. ataupun sakit. Aku berjanji Aku berjanji akan mengasihi, akan mengasihi, menghormati, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama dan selalu hidup bersama dengan rukun dan damai, dengan rukun dan damai, dan hanya maut dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana difirmankan Tuhan, sebagaimana difirmankan Tuhan, karena engkaulah tulang dari tulangku karena engkaulah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. dan daging dari dagingku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan sebelum kita akan masuk dalam doa peneguhan dan pemberkatan, kita akan